Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nuraini Apriliatur Rahma dari A1. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengannya perkembangan dan tuntunan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta mengetahui dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu mengetahui serta teknologi teks tubuh dan berkembang. Tujuan manajemen unsur-unsur manajemen yaitu manusia. Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses mencapai tujuan tersebut. Dari uang. Selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Bahan. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Dan mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Dan metode kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, waktu, uang, kegiatan, dan bisnis. Ada pasar atau market. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual. Hal itu karena tidak ada permintaan yang bisa membuat produksi akan terhenti, aktivitas perusahaan juga bisa vakum. Evaluasi teori manajemen. Teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara baru mengantar manajemen untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang dipraktikkan dalam manajemen ilmiah adalah penting peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. B. Mengangkatkan dan memanfaatkan tenaga kerja dan persyaratan-persyaratannya. C. Tanggung jawab dan kesejahteraan pegawai dan karyawan. D. Peningkatan sistem manajemen. Sistem dalam diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, yang cara bersama-samaan sampai tujuan tertentu, sedangkan subsistem itu sendiri adalah bagian kecil dari suatu sistem yang 20 pengantar manajemen. Priyono lebih besar. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk barang dan jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.